Kalau suatu malam anak kecil di sekitar rumahmu menghilang dan keesokan harinya ia ditemukan hidup, tapi berubah pendiam dan ketakutan, jangan langsung lega. Karena menurut kepercayaan lama, itu bukan karena ia tersesat, melainkan karena ia sudah dikembalikan oleh sesuatu yang tidak seharusnya mengasuh anak manusia. Tidak semua hantu datang untuk membunuh, sebagian datang untuk mengambil. Wewe Gombel adalah salah satunya. Ia dikenal sebagai penculik anak-anak yang terlantar, diabaikan, atau sering dimarahi orang tuanya. Dan malam ini kita akan membahas kisah Wewe Gombel, makhluk yang dipercaya menyembunyikan anak-anak di tempat yang tidak pernah ingin kita lihat. Menurut cerita rakyat Jawa, Wewe Gombel berasal dari arwah seorang perempuan yang meninggal dengan tragis. Ia dikhianati, dipermalukan, dan kehilangan anaknya. Kesedihan itu berubah menjadi dendam, bukan kepada anak-anak, melainkan kepada orang dewasa yang gagal melindungi mereka. Itulah sebabnya Wewe Gombel tidak menculik sembarangan. Ia memilih anak yang sering dimarahi, anak yang dibiarkan bermain hingga malam, anak yang menangis sendirian. Bagi manusia, ia disebut hantu. Bagi anak-anak tertentu, ia dianggap tempat berlindung sementara. Wewe Gombel digambarkan sebagai perempuan tua berambut kusut, mata besar dan cekung, mulut lebar, payudara sangat panjang. Payudara itu bukan sekedar menakutkan. Konon katanya digunakan untuk menyembunyikan anak, menenangkan mereka, dan menutup mata anak agar tidak melihat dunia manusia saat dibawa pergi. Inilah bagian yang jarang diceritakan. Anak yang dibawa Wewe Gombel tidak selalu disakiti, namun tidak semua anak ingin kembali. Di sebuah desa di Jawa Tengah, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun hilang menjelang maghrib. Warga mencari semalaman, sawah, sungai, hutan kecil, tidak ada jejak sama sekali. Pagi harinya, anak itu ditemukan duduk di bawah pohon beringin. Ia selamat tanpa luka. Namun, sejak hari itu, ia berubah. Ia tidak mau bermain, tidak mau keluar rumah saat senja, dan sering terbangun malam-malam sambil menangis pelan. Ketika ditanya kenapa, ia hanya berkata satu kalimat, "Ibu yang itu bilang aku harus pulang sekarang." Tidak ada yang berani bertanya siapa ibu yang itu. Orang tua dulu percaya Wewe Gombel datang dengan tanda anak tiba-tiba rewel tanpa sebab, suara tawa kecil di tempat sepi, bayangan besar di bawah pohon, bau tanah basah, angin dingin menjelang maghrib. Karena itu, anak-anak selalu dipanggil masuk ke rumah saat senja tiba. Bukan sekedar aturan, melainkan peringatan. Wewe Gombel
tidak seperti hantu lainnya. Ia tidak mengejar orang dewasa. Ia tidak menampakkan diri untuk menakut-nakuti. Ia hanya datang ketika ada anak yang merasa tidak diinginkan. Dan jika suatu sore kau melihat anak kecil berdiri sendirian di pinggir jalan, jangan biarkan ia sendiri terlalu lama, karena mungkin saja ada seseorang yang sudah memperhatikannya dari balik pepohonan.